Di saat ku melayani Tuhan, ku lihat ada banyak rintangan. Ku pikul salib setiap hari. Ku sadari ku tidak mampu, namun ku tetap taat, penuhi panggilan-Mu. Kuatkan aku dan teguhkan aku. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Melayani Tuhan, ku lihat ada banyak rintangan. Ku pikul salib setiap hari. Ku sadari ku tidak mampu, namun ku tetap taat, penuhi panggilan-Mu. Kuatkan aku dan teguhkan aku. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Dengan sukacita lambaikan tanganmu, katakan shalom. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kami GBI Mawar Saron Harapan Indah menyambut Bapak, Ibu, Saudara terkasih semua, baik yang ada di gereja maupun yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming. Pada sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan segala syukur kita. Kita mau ungkapkan bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Tuhan yang selalu ada bagi kita, Tuhan yang memelihara hidup kita hari lepas hari, diberkati hidup kita. Sebab itu jangan pernah lupakan Tuhan dalam hidupmu. Berharaplah terus kepada Tuhan, karena kita percaya segala perkara yang kita alami, kita dapat tanggung itu semua. Karena Yesus yang akan berikan kita kekuatan, karena Yesus yang akan memberikan kita kelegaan demi kelegaan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam pelataran-Mu Tuhan. Kami mau puji menyembah-Mu Yesus Raja kami. Kuduskan kami ya Bapa. Ampuni dosa pelanggaran
perkenankan kami mengangkat puji-pujian kami, sorak-sorai kami. Biar Yesus yang bertata lewat pujian kami, sehingga kami dikuatkan, sehingga kami dimenangkan, sehingga kami menjadi anak-anak yang Kau banggakan. Haleluya. Pilih kami ya Tuhan. Kami percaya sore hari ini sesuatu yang baru akan terjadi buat kami semua. Karena kami percaya ada Yesus yang bersama dengan kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk mengatasi masalah kami, mengatasi perkara kami. Kau ada atas kami. Haleluya. Glory hanya bagi. Terima kasih kami punya Tuhan, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia. Dia Tuhan yang memenuhi keperluan kita, memenuhi keperluan. Haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Yesusku tak pernah. Mari angkat tanganmu, katakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dia Allah yang setia. Mari percayalah kepada Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi. Terima kasih Tuhan Yesus, tak pernah mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhanku, Allah kita, Yesusku, Dia tak pernah gagal untuk setiap firman-Nya. Segala perkara, saya menggunakan kita semua untuk bangkit berdiri. Percaya dengan imanmu, apapun masalahmu, sore hari ini Tuhan akan berikan kita kelegaan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Serahkanlah kepada Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan. Percaya Tuhan. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan. Percaya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu dengan iman, katakan pujian ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Yesus, Yesus yang akan berikanku kekuatan untuk menghadapi setiap badai-badai hidup. Dia yang akan memampukan kita semua. Sebab itu datanglah padanya, percayalah kepadanya. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Segala perkara, Yesus, Yesus,
sore hari ini jemaat tuh mengangkat tangan. Kami percaya dengan iman kami, Tuhan kami tak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengasihi kami. Tetap percaya. Oh haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Mari percayalah kepadanya. Tetap percaya Tuhan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan oh tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Oh glory bagi nama Yesus. Glory bagi namamu. Kami tetap percaya Tuhan kami Allah kami, Allah yang setia, Allah yang melindungi kami. Kau tak pernah meninggalkan kami, Kau tak pernah membiarkan kami. Tuhan Yesus Kristus selalu ada bagi kami. Kau tak pernah mengecewakan, janji-Mu iya dan amin. Kau berkata jangan takut, aku ada sertamu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Allah kami, terpujilah Tuhan kami yang memberikan kami kehidupan, yang berikan kami kekuatan baru untuk kami dapat menghadapi setiap pada hidup ini. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah kami. Kami datang padamu, bersyukur padamu. Haleluya. Glory, glory, glory. Oh glory. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh Yesus Kristus. Haleluya. Oh haleluya. Jemaat Tuhan, masing-masing sembah Dia, berserulah kepadanya, panggilan namanya, sebab di dalam namanya ada kekuatan baru, di dalam namanya ada kebebasan, di dalam namanya ada kemenangan, di dalam namanya ada pemulihan, di dalam namanya ada kesembuhan. Dia Yesus Tuhan. Glory bagi namamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami sangat bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Sungguh kami berkata terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terlalu baik Engkau dalam hidup kami. Terlalu dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kau Tuhan yang selalu memberikan kami kelegaan. Kau Tuhan yang selalu memberikan kami sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan, untuk setiap hari-hari kami ke depan, kami berkata, Yesus ada bersama kami. Sebab itu hatiku bergirang. Haleluya. Mari angkat tangan semuanya. Oh Tuhan Yesus, Engkau cinta pada saya.
kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai sore hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana ada, itu karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh jalani 1 minggu berjalan Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan selalu menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tidak bisa balas Tuhan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Selain kami datang hanya membawa pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Lewat hidup kami, hidup yang berkenan, yang kudus di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami semua jemaat-Mu yang hadir pada saat sore hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap kami hamba-hamba-Mu yang boleh melayani-Mu Tuhan Yesus, yang Tuhan percayakan sore hari ini Bapa. Mari Tuhan kuasa-Mu nyata bagi setiap hidup kami. Dan biarlah kami melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kami bersama-sama patahkan, ikat tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya kuasa Tuhan boleh mengalir dan kami boleh rasakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap bersorak-sorai, kami siap mengangkat suara kami hanya kepada Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Yesus kekasih hatiku, ayo dong. Yesus kekasih hatiku, asik. Silakan duduk umat Tuhan. Kita punya kekasih yang luar biasa, amin. Yaitu Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu mengasihi kita. Karena itu ketika Dia berikan kasih, ayo anak-anak Tuhan, jangan makan kasih itu sendiri, tapi bagilah kasih itu ke semua orang, amin. Ayo dengan sukacita kita menyanyikan pujian Yesus kekasih hati. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari
berkata kita disayang bahkan diangkat jadi anak. Amin. Sebab itu mari jangan takut akan hari-hari depanmu. Karena kita punya Tuhan yang menyayangi kita. Ketika Dia menyayangi kita berarti Dia sanggup pelihara hidup kita. Sebab itu mari nyatakanlah kasih Tuhan kepada semua orang bahwa sungguh nyata berkat yang sudah kita terima dalam nama Yesus. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, kau yang terindah, hanya kau yang terpegang. Walau badai menghadang, dan bumi bergoncang, Yesus yang setia, Engkau yang setia, menjagaku selamanya. Angkat tanganmu semua, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Hey! Glory, haleluya. Walau badai menghadang, dan bumi bergoncang, namun Kau yang setia, Tuhan yang menjaga, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Ayo, sungguh nyata kasih-Mu. Boleh lambaikan tanganmu buat Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan jemaat-Mu datang bersyukur kepadamu Yesus. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Kau Tuhan yang menjaga kami. Biarlah segenap hati kami hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Biarlah segenap hati kita, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dipersilakan dulu kembali. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Ketika kita berkata segenap hatiku, itu bukan cuma sebatas kita menyanyi di gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, nyatakanlah kebaikan Tuhan supaya orang melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik, persembahan, korban syukur kita yang benar di hadapan Tuhan. Kita berikan dengan penuh sukacita. Mari kita bersatu dalam doa.
namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kalau boleh saat ini kami ada di hadapan-Mu saat ini, kami boleh bersuka cita karena adalah kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan, Engkau telah memberkati kami lewat pekerjaan kami, lewat kehidupan kami Tuhan Yesus. Saat ini Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus, untuk memuji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan menyampaikan korban syukur kami, persembahan kami kepadamu Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menjamah hati kami masing-masing Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur, kami tidak bisa membalaskan semua kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan, biar menjadi kemuliaan kepadamu semua Tuhan Yesus, dan kebesaran namamu. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu ada di hati kami untuk selalu memberkati gerejamu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam namamu kami siap memberi. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur sambil kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita, buka pikiran kita, biar Roh Kudus menjamah kita, supaya kita semakin indah di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi Yesus, memuliakan Yesus. Kau Bapa yang malam hari ini kita mau dilawat oleh firman Tuhan. Ketika kita minta Tuhan lawat kita, berikanlah hati-Mu. Kita mau diubahkan menjadi hati yang baru yang diberikan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi umat Tuhan. Percayalah, kasih-Nya ada rencana yang indah. Dia Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Makasih Tuhan Yesus. Mari, saya mudah kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan rasa syukur-Mu. Oh yes, Kaulah segalanya
sore ini Tuhan, kami ada di tempat ini memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Segala hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang sudah kami naikkan, nama-Mu saja yang disenangkan. Amin. Tuhan, sebentar hamba akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang hidup, yang akan Tuhan kami dengar dan akan kami bawa pulang, bahkan kami akan praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu ini, pakai bibir mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, supaya layak dan kudus suci di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, dalam nama Tuhan Yesus hamba siap menyampaikan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi bertemu dalam ibadah raya yang ketiga ya, pada minggu kedua bulan September. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masih melanjutkan serial khotbah gereja kita, yaitu tangan yang menerima. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk ke dalam serial khotbah yang terakhir ya, poin yang terakhir, poin ke-7. Sebelum itu saya akan kembali review ya dari 6 poin yang sebelumnya sudah kita pernah dengar Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana cara kita supaya menerima ya. Kalau namanya tangan yang menerima bukan selalu tentang bicara uang, bukan selalu tentang bicara materi ya, walaupun memang dalam keadaan yang sebenarnya uang betul-betul kita butuhkan, tapi bukan hanya sekedar uang kita menerima berkat dari Tuhan ya. Jadi banyak hal yang bisa kita terima kalau kita ya mau melakukan poin-poin yang sudah selama ini kita dengar dalam 6 minggu belakangan ini. Yang pertama, tangan yang memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah berapa banyak dari kita yang sadar akan hal memberi? Kenapa? Karena memang firman Tuhan ajarkan kita, berilah dahulu maka kamu akan diberi. Nah, orang Kristen harus paham di sini, jangan kita cuma maunya Tuhan berkati aku supaya aku bisa memberkati. Nggak boleh, kita nggak boleh terjebak dalam situasi yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Memang betul kalau kita diberkati Tuhan, kayaknya kita mau memberkati siapapun enak aja. Tetapi Tuhan mau melihat keadaan hati kita, apakah kita layak diberikan Tuhan berkatnya yang begitu melimpah-limpah untuk bisa kita jadi berkat bagi sesama kita. Ya, jadi jangan terjebak di situ. Makanya Tuhan mau lihat bagaimana kita bisa memberi dalam keadaan kita yang saat ini, bukan dalam keadaan kita yang sudah diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua, tangan yang mengembalikan milik Tuhan. Mengembalikan milik Tuhan bukan artinya juga Tuhan butuh uangnya kita. Tuhan butuh apa yang kita persembahkan, bawa persembahan ke gereja, Tuhan butuh setiap persembahan kita. Tidak. Tapi bagaimana Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Bagaimana kita dipercayakan Tuhan berkat Tuhan, kita mau kembalikan, kita mau berikan untuk setiap pelayanan yang ada di gereja ini. Atau bahkan dimanapun tempat yang memang kita bisa berikan berkat kita untuk melanjutkan pelayanannya Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Bagaimana kita setia enggak nih? Kalau kita enggak setia, bagaimana Tuhan mau limpahkan lagi berkatnya? Karena dari hal yang paling kecil aja, mungkin berkat kita saat ini yang belum seberapa, kita sudah berhitung sama Tuhan bagaimana kita bisa terima berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan kita. Yang ketiga, tangan yang membangun rumah Tuhan. Sama Bapak Ibu Saudara, rumah Tuhan sebenarnya juga nggak butuh duit kita untuk membangun atau untuk ya apa yang kita cita-citakan, membangun gedung 1000 seat sebenarnya gampang aja buat Tuhan. Gampang aja buat Tuhan buka pintu berkatnya supaya kita bisa segera bangun gereja Tuhan. Tapi Tuhan yang mau melihat setiap kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bagaimana kita mau taat. Ya, kalau kita lihat kisah Abraham belum terima Ishak Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan sudah berfirman sama dia, berikanlah bagiku ya seekor lembu, seekor domba ya. Kita baca di Kejadian, kalau kita ulang lagi ya, Tuhan minta dulu
padahal dia belum dapat Ishaknya. Padahal dia belum dapat apa yang Tuhan janjikan. Jadi mau nggak kita taat sebelum kita terima apa yang sudah Tuhan janjikan bagi setiap kehidupan kita. Yang keempat, tangan yang bekerja keras. Nah ini juga, ini kehidupan yang paling sangat realistis bagi setiap kehidupan kita. Nggak kerja nggak makan, betul ya? Jadi kita kalau mau terima berkat, terima sesuatu dari hasil kerja keras, ya harus kerja keras Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa Tuhan lihat, Tuhan mau kasih berkat tapi kita malas ya. Kalau saya bilang waktu saya bawa firman juga saya bilang hai pemalas, belajarlah kepada semut ya. Bahkan itu adalah sebenarnya sangat menyakiti hati Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang menyakiti hati? Semut adalah binatang. Kalau kita disuruh untuk belajar sama binatang, padahal kita hakikatnya manusia yang punya akal pikiran ya, harusnya kita malu kalau kita jadi pemalas. Kita harus bisa bekerja keras untuk mendapatkan hasil, untuk bisa menghidupi keluarga kita, untuk bisa memberkati rumah Tuhan. Bahkan yang paling penting adalah kalau kita belum bisa memberkati pelayanan, kita belum bekerja keras artinya. Kenapa? Kalau kita cuma cukup makan, minum, pakai untuk keluarga kita, artinya kita masih hidup dalam keegoisan Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Karena berkat yang Tuhan kasih bukan cuma hanya sekedar keluarga kita doang yang menikmati, bukan hanya sekedar kebutuhan pribadi kita aja, tapi Tuhan mau lihat bagaimana cara kita memberkati orang di luar sana. Amin. Lalu yang kelima, tangan yang menolong orang yang lemah. Nah, kita ini hakikatnya adalah makhluk sosial, di mana memang makhluk sosial harus saling tolong menolong. Bahkan kita selalu berdoa ya. Kalau tadi kita nyanyikan tadi lagu pertama, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia ya. Artinya di dalam Tuhan segala perkara apapun yang kita kerjakan, apapun yang menjadi jerih payah kita, susah payah kita pasti minta pertolongan sama Tuhan. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia, kalau Tuhan aja seorang Tuhan yang punya kuasa yang lebih besar daripada manusia, mau menolong manusia, kenapa kita yang manusia sama manusia nggak mau saling tolong menolong? Ya, makanya diharuskan kita untuk bisa menolong sesama kita, sesama manusia. Kenapa? Tuhan aja mau tolong kita, kenapa kita sebagai manusia ya sama-sama manusia kok nggak mau saling tolong menolong? Kalau Tuhan bilang juga Dia tidak mau tolong, repot kita Bapak Ibu Saudara ya. Lalu yang keenam ya, ini minggu lalu, tangan yang bermisi. Nah ini yang tadi saya bilang, tangan yang menerima bukan artinya kita cuma selalu melulu minta berkat Tuhan, minta berkat materi, uang ya, tapi juga menerima bisa kita terima adalah kuasa. Kalau kita terima kuasa Bapak Ibu Saudara, maka kita juga bisa memberkati ya jemaat Tuhan ya, atau tetangga kita atau siapapun, kita bisa memberkati lewat pelayanan kita. Yaitu pelayanan apa? Pelayanan misi. Kenapa saya bilang pelayanan misi itu penting Bapak Ibu Saudara? Ya kita lihat Indonesia ya adalah negara sebenarnya bukan negara Kristen ataupun Islam. Kalau kita lihat kerajaan-kerajaan zaman dulu, kerajaan Majapahit, kerajaan apapun itu bicara tentang kerajaan Hindu-Buddha. Harusnya kita saat ini bukan beragama Kristen. Mungkin kita saat ini dilahirkan beragama Hindu atau Buddha. Tapi lewat misionaris-misionaris zaman dulu, maka adalah kita agama Kristen. Maka adalah kita percaya sama Tuhan. Amin. Jadi pelayanan misi itu penting. Bukan artinya kita cuma betah duduk diam di sini gereja setiap minggu, tapi kita tidak memikirkan di luar sana bahwa masih banyak ya suku-suku yang belum bisa dijangkau, yang belum bisa mendengarkan berita Injil firman Tuhan. Amin. Jadi kita harus bisa bermisi lewat pelayanan kita. Minimal lewat pelayanan kita nggak harus melulu ngomongin pelayanan misi keluar kota berarti butuh uang. Betul butuh uang Bapak Ibu Saudara, tetapi ya kalau memang kita punya tenaga untuk melayani Tuhan, mari datang melayani Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bermisi ya, menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya Tuhan. Amin. Lalu masuk yang
poin ke-7 ya. Review tadi hanya review singkat dan ini adalah poin ke-7, poin yang terakhir. Minggu depan mungkin kita memasuki tema yang baru, yaitu poin yang ke-7, tangan yang memberi tumpangan. Nah, memberi tumpangan itu Bapak Ibu Saudara ya, seolah-olah gampang diucapkan. Secara keadaan realistisnya Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang bisa rumahnya ditumpangin? Ya, kalau bicara tentang memberi tumpangan, inilah sebenarnya yang saya mau katakan kasihnya orang Kristen yang sesungguhnya. Karena nggak gampang loh Bapak Ibu Saudara memberikan tumpangan kepada orang asing. Jangankan orang asing Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara di sini pernah dengar atau pernah mengalaminya ya, bahkan keluarga sendiri pun ya, entah saudara entah keponakan yang mungkin numpang di rumah keluarga ya, pernah kita dengar, mungkin beberapa dari kita juga mengalami ya, malah ditindas lah, ditekan lah, bukannya dapat sesuatu yang kenyamanan tapi malah tidak nyaman dibuat. Kenapa? Karena ya bicara tentang tumpangan, apalagi kalau kita sudah berkeluarga Bapak Ibu Saudara, nggak bisa keputusan satu orang atau keputusan suami aja atau keputusan istri aja. Pasti dibutuhkan kesepakatan bersama. Kenapa? Bisa jadi kalau kita masukin orang ke rumah ya, salah satu entah suami yang setuju atau istri yang setuju, kalau salah satunya ada yang nggak setuju, pasti deh jadi rese, pasti deh yang numpang di rumah dibikin nggak nyaman ya. Mungkin kita pernah dalam situasi-situasi begitu, sehingga akhirnya ya, makanya kata orang perantau ya, yang mungkin awalnya nginep di rumah keluarga, akhirnya keluar dari rumah keluarga, lebih baiklah aku ngekos, lebih baiklah aku hidup sendiri dibanding hidup sama keluarga, bukannya makin maju malah makin ditekan ya. Tuh, jangankan orang asing, keluarga sendiri aja bahkan tidak bisa kita tumpangi rumah kita oleh keluarga sendiri ya. Makanya saya bilang memberi tumpangan itu sepertinya gampang diucapkan tapi susah dilakukan. Tapi saya mau katakan, Kristen sejatinya Bapak Ibu Saudara, Kristen sejatinya ketika bisa melakukan firman Tuhan pada sore hari ini, memberi tumpangan, itu adalah Kristen yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya adalah memberi tumpangan Bapak Ibu Saudara. Loh, kok bisa begitu? Firman Tuhan akan kita buka nanti banyak, kita akan belajar. Kenapa? Karena memberi tumpangan adalah menunjukkan kasih yang seutuhnya orang Kristen. Kalau kita orang Kristen pasti ngerti, harusnya melakukan ini. Supaya apa ya? Supaya Tuhan juga melihat dan akhirnya kita bisa menerima berkat Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan. Kita buka sama-sama Roma 12 ayat 13. Roma 12 ayat 13. Saya akan bacakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Usahakan. Kalau disuruh usahakan artinya memang ini sulit untuk dilakukan. Tapi artinya bukan gak bisa dilakukan. Memberi tumpangan ya, itu adalah sejatinya kebaikan yang harus dilakukan oleh orang Kristen saat-saat ini. Kebaikan bicara bukan selalu tentang timbal balik Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita yang maunya baik sama orang supaya apa? Supaya nanti dia baikin saya. Baik sama orang tujuannya apa? Punya kepentingan. Kepentingannya apa? Contoh mungkin seorang karyawan baik sama atasannya biar apa? Oh, biasa cari muka, padahal mukanya di sini. Baik untuk apa? Baik untuk supaya ya dapat kemudahan.
Artinya tidak ada ketulusan di dalam hati, ya, sehingga kita tidak bisa melakukan ini, Bapak Ibu Saudara. Memberikan tumpangan adalah bicara tentang ketulusan hati. Kalau kita bisa, Bapak Ibu Saudara, melakukan ini, kita sudah lolos dalam yang namanya ketulusan hati. Dan orang yang tulus hati dalam setiap tindakan kebaikan, perbuatan apapun yang dilakukan, Bapak Ibu Saudara, itu jauh yang namanya daripada dosa, jauh namanya daripada menjilat, jauh daripada namanya iming-iming nanti terima kebaikan kembali. Tulus hati ya sudah lakukan, setelah itu ya sudah, mau dapat lagi kek, mau enggak kek, mau Tuhan berkati atau enggak, ya udah, enggak ada urusan. Itu yang namanya tulus hati. Ya, sama itu juga salah juga loh Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbuat baik, berpikir ya memang betul firman Tuhan katakan, kalau kita baik, kalau kita tadi kan saya review sebentar, menolong orang lemah ya kita akan ditolong sama Tuhan. Ya betul, itu firman Tuhan, ya dan amin. Tetapi yang bikin jadi salah adalah ketika kita menolong, ketika kita memberi tumpangan, kita patokannya adalah Tuhan, biar Tuhan nanti tolong saya, biar nanti Tuhan berkati saya. Itu juga salah, artinya kita nggak tulus. Untuk mengaminkan firman Tuhan, ya betul, amin. Tuhan pasti berkati, nggak perlu pun kita berdoa sama Tuhan minta diberkati, Tuhan pasti berkati ketika kita punya ketulusan hati. Yang jadi salah adalah ketika kita berbuat baik, kita berharap Tuhan balas. Seolah-olah ya memang betul kita menabur, kita menuai, itu betul, itu ya dan amin. Yang salah adalah paradigma kita yang minta berkat Tuhan dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Itulah yang salah Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bilang kalau orang melakukan segala sesuatunya ketulusan hati, kita pasti dijauhkan daripada yang namanya dosa. Loh, dari mana itu? Kita coba buka Kejadian 20. Ini kata firman Tuhan. Kejadian 20 ayat yang ke-6. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Kalau kisah ini adalah kisah tentang Abimelek yang mengambil istrinya Abraham. Tetapi yang saya mau ambil adalah ketulusan hati. Yang Tuhan bilang, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan ketulusan hati Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan jauhkan berbagai macam dosa, kita akan dicegah. Walaupun mungkin arahnya adalah ke sana, Tuhan cegah. Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika kita berbuat baik dengan tulus, maka gak akan ada tuh pikiran-pikiran yang tadi saya bilang. Berpikirlah, mungkin kalau kita baik maka kita akan terima kebaikan. Kalau kita baik maka nanti dapat kepentingan. Jadi kebaikan tidak bicara timbal balik Bapak Ibu Saudara. Walaupun firman Tuhan mengajarkan apa yang kita tabur pasti kita tuai. Tapi jauhkanlah kiranya pikiran-pikiran itu Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah dengan ketulusan hati. Pasti Tuhan berkati, amin. Jadi kalau kita memberi tumpangan Bapak Ibu Saudara, ya, itu bicara tentang hospitality. Hospitality itu artinya adalah ramah memberi bantuan, menjamu makan orang lapar, memberi tumpangan, ya. Membawa ke rumah orang yang miskin yang tidak punya rumah, melihat orang telanjang memberi ia pakaian. Nah, susah kan? Orang asing Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang asing kita berikan tumpangan, berikan pakaian, berikan makan minum.
Yang kita lihat mungkin di jalan banyak yang seperti itu, sudah berapa banyak kita lakukan. Pertolongan-pertolongan sederhana Bapak Ibu Saudara. Zaman sekarang sudah susah dibedakan mana pertolongan yang sederhana, mana pertolongan yang tulus, mana pertolongan yang untuk dipamerkan. Kenapa? Media sosial pun sudah mulai banyak orang yang memamerkan bagaimana cara berbagi, bagaimana cara berbuat baik. Walaupun itu memang media sosial untuk mengajarkan, ya, tapi berapa banyak yang salah menafsirkan dalam hal berbuat baik. Seolah-olah berbuat baik hanya untuk dipamerkan, hanya untuk dipertontonkan supaya wah terlihat baik. Ada yang begitu Bapak Ibu Saudara. Atau ada juga berbuat baik menolong orang, ya. Ya karena memang dia ingin menolong, ya tetapi tadi yang saya bilang, dia nggak tulus hati. Biar dia apa? Ya biar mungkin ya sederhananya biar diberkati Tuhan deh. Gampangnya begitu. Jadi kita harus bisa memberikan apa yang memang saudara kita di luar sana atau bahkan antar jemaat satu dengan yang lain pun sama membutuhkan bantuan satu dengan yang lain, ya kita bisa tolong Bapak Ibu Saudara. Kita buka 1 Petrus 4 ayat 9. Kalau kita punya ketulusan hati, inilah yang akan terjadi. Berilah tumpangan seorang yang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kalau dengan tulus hati gak akan ada yang namanya bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita lakukan dengan tidak tulus hati, maka akan ada persungutan. Saya bangga punya orang tua seorang gembala. Beberapa kali kami ya, udah lama sih Bapak Ibu Saudara. Yang masih saya ingat adalah beberapa kali kalau kita Natalan, kita sering sekali berkunjung ke rumah keluarga, ya, ke rumah opung kah, ke rumah siapapun lah. Pada saat itu saya diajarkan sama papa, Bang, ada uangmu kasih, ada uangmu kasih. Pada saat itu saya belum mengerti. Ngapain dikasih, orang opung-opung ini pada banyak duit gitu kan. Tapi ternyata ketika saya memberi, ya, padahal saya memberinya bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara, tapi dalam pengajaran, ya, orang tua sedang mengajarkan saya untuk hal memberi kepada keluarga. Di situ saya belajar dan di situ saya paham bahwa keluarga sebenarnya adalah orang yang paling pertama yang harusnya bisa kita tolong. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Berapa banyak kita keluarga satu dengan yang lain. Hal paling sederhana, ributin apa Bapak Ibu Saudara? Harta warisan. Berapa banyak kita menjadi musuh antar satu keluarga dengan yang lain karena harta warisan. Lalu berapa banyak kita yang kalau keluarga numpang di rumah kita, kita marah-marah, kita intimidasi, kita buat nggak nyaman supaya dia pindah cepet-cepet. Tapi coba kalau teman, kalau rekan kerja, kalau tetangga atau bahkan security main ke rumahmu, baiknya ampun-ampun. Security datang, kasih rokok, ya kan? Tetangga datang, ayo ngopi, ayo kasih kopi. Padahal begitu kita sedang dalam kondisi terpuruk, siapa yang pertama kali menolong kita? Pasti keluarga, gak ada yang lain. Mungkin untuk tenaga ya tetangga bisa bantu kita secara darurat. Tetapi kalau kita terpuruk secara keseluruhan, bahkan ekonomi, siapa yang mau tolong? Gak mungkin tetangga mau tolong kita Bapak Ibu Saudara. Sudah pasti keluarga lah yang menolong. Amin.
Jangan kita bisa baik sama orang lain, sama keluarga nggak bisa baik. Yang ada ribut melulu, yang ada berantem melulu. Bagaimana bisa memberikan tumpangan? Orang sama keluarga aja begitu. Kenapa? Karena memberi tumpangan harusnya adalah untuk orang asing. Kalau kita sudah sampai di level bisa memberikan tumpangan kepada orang asing, maka kita sudah dalam kategori kasihnya orang Kristen. Saya punya kesaksian sedikit. Saya punya tetangga, Bapak Ibu Saudara, bisa dibilang tetangga saya ini agak sedikit apa ya? Kalau dibilang resek, bisa lah dibilang resek, tapi dibilang resek juga apa sih namanya kalau bahasa Bataknya itu apa itu? Apa itu Bang? Ya. Jadi nggak tahu saya juga itu ngomong apa Bang Erik ya. Jadi intinya tetangga saya ini pernah melakukan suatu hal, tindakan yang membuat banyak tetangga di sana nggak nyaman. Nggak nyamannya gimana? Ya, semua orang dimintain tolong Bapak Ibu Saudara. Entah minta tolong materi, minta tolong makan, minta tolong bahkan sampai pernah minta tolong untuk mandi di rumah, dan paling konyolnya lagi minta tidur di rumah. Ini tetangga saya Bapak Ibu Saudara. Semoga dia nggak nonton ya. Ngeri-ngeri sedap juga nih ya. Tapi benar, itu yang terjadi. Dan ini sudah saya lakukan. Kenapa? Ada tetangga kami yang tidak suka sama tetangga saya yang satu ini. Nah, lu kan pendeta lu kan orang Kristen lu. Nah, coba tuh bikin dia tuh benar hidupnya. Kalau bisa bikin dia benar, berarti orang Kristen hebat. Kalau dia belum benar-benar, wah, akhirnya Bapak Ibu Saudara sebenarnya saya tertampar. Oh, berarti ditantangin. Berarti betul orang Kristen dikenal di luar sana adalah tentang kebaikannya, tentang kasihnya. Akhirnya apa? Ketika dia belum sampai di saya cuma dengar-dengar cerita, saya masih ya namanya butuh pertolongan ya wajar lah kita tolong, gitulah bahasa sederhana saya sama teman-teman yang lain. Ya udahlah tolong aja, emang kenapa sih nolongin segitu aja? Emang lu belum ya? Nantilah tunggu aja giliran lu. Oke, tibalah giliran saya Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai saya bilang, ya tetangga saya ini agak sedikit mungkin saat COVID dulu ya Bapak Ibu Saudara, sekarang sih udah bertobat dia. Ya, waktu awal-awal pandemi yang memang keadaan ekonomi susah ya saat itu. Sebelum pandemi ya saat itu dia mungkin entah di PHK, entah kehilangan pekerjaan saat itu ya. Saya baru buka usaha jemputan sekolah saat itu Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika saya buka usaha jemputan ya, dia juga mencoba baru saya share untuk usaha jemputan saya, dia nge-share juga di bawahnya saya. Oh ya sudah, berarti dia lebih membutuhkan. Ya langsung begitulah kira-kira begitu kan. Kemudian saya langsung panggil orang ini, ketemulah kami secara nggak sengaja di Indomaret. Le, bagaimana usaha kita? Gimana Le? Aku belum dapat, baru dapat satu, nggak mau lah aku tarik kalau cuma satu. Ya namanya usaha, saya bilang. Ya tariklah itu supaya dapat rezeki, saya bilang. Ya, dijalanin aja. Emang Le dapat berapa? Nanya ke saya. Saya juga saat itu baru 3 orang. Saya juga baru 3 orang, cuma namanya merintis ya sudahlah jalanin aja. Memang masih rugi, saya bilang. Le enak dapat 3, ya sudah gini aja. Ini saya langsung lakukan saat itu. Saya juga nggak tahu kok saya bisa ngomong begitu saat itu. Yaudah Le, ya 3 ini saya kasih Le lah, biar Le aja yang jalanin, nggak apa-apa membantu ekonomi Le. Nggak mau juga lah, saya masih rugi, ngapain saya jalanin? Waduh, udah ditolongin, udah dikasih, wah dikasih hati minta jantung Bapak Ibu Saudara. Waduh, kok gitu ngomongnya Le? Ini namanya usaha, jalanin aja, dirintis aja, pasti Tuhan kasih jalan. Ya Le sendiri aja bilang masih rugi, saya kan lagi nyari uang ini, nggak mungkin saya mau jalanin ini rugi. Ya sudah, susah lah kalau kayak gitu ya. Makanya tadi saya bilang resek, itulah reseknya gitu ya, ditolong tapi nggak mau ditolong gitu ya.
Kemudian saya kasih lagi tawaran, mau nggak Le? Dia nanya-nanya pekerjaan sama, mau nggak Pak Le, ada nggak kerjaan? Ada. Mau nggak? Tapi saat itu masih ya belum, sebelum COVID memang perjalanan yayasan kita ya biasa-biasa aja gitu ya. Pas COVID memang membludak. Nah, mau nggak Le jadi supir ambulan? Ah, nggak mau lah aku Le, supir ambulan, orang bawa mayat, saya takut bawa mayat gitu. Aduh, ya nggak mau juga. Nah, tibalah akhirnya mungkin duitnya sudah habis Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya dia minta makan di rumah. Saya bilang, datang Le, apa yang ada di meja makan saya makan. Le, ada di rumah nggak? Nggak ada sih, cuma ada di situ. Waktu itu istri saya masih kerja. Datang aja, di situ ada mbak di rumah, ambil aja apa yang ada di makanan meja makan saya, ambil. Ah, nggak enak Le, antar aja ke rumah. Buset. Makanya yang saya bilang ini tetangga saya paling hebat. Ditolongin minta jantung terus ya. Waduh, saya sampai bingung, Tuhan gimana cara nolongnya tetangga saya ini, saya bilang gitu ya. Lalu sampai dia air pump dimatiin ya, sama pump mungkin nggak bisa bayar atau apa, air pumpnya nggak ada. Le, saya mau numpang mandi, boleh, saya bilang, mandi aja di rumah silahkan. Tapi Le, kalau cuma numpang mandi doang, ini listrik saya juga udah mati nih, saya nggak ada lampu juga di rumah, boleh nggak sekalian numpang tidur? Ya, pada saat ngomong begitu saya sampai bingung, Tuhan, saya mau bilang iya nanti, saya belum konfirmasi istri. Kalau untuk urusan tidur Le, saya bilang sebentar, saya tanya dulu istri ya, supaya terjadi kesepakatan. Inilah yang saya bilang tadi, perlu adanya kesepakatan Bapak Ibu Saudara ya. Tapi sepakatnya harus yang benar-benar dari ketulusan hati. Jangan terpaksa, jangan merasa aduh yaudahlah cuma semalam doang kan, ya udah nggak apa-apa kalau semalam. Jangan anggap orang itu menumpang di tempat kita selama-lamanya bila perlu. Makanya saya bilang sama dia, ya udah nanti dulu ya lah ya, saya tanya istri dulu. Masa gitu aja ditanya-tanya istri lah, orang saya butuh pertolongan ini dari lah. Waduh, saya malah saya yang dimarahin ya kan. Ya udah, saya solusinya kebetulan di Segara City itu ada rumah mertua saya kosong saat itu ya. Saya bilang, Le, tinggal di rumah mertua saya aja, listriknya ada, airnya ada, silahkan kalau mau tinggallah di situ. Saya bilang nggak apa salah, kalau itu saya nggak butuh ACC istri, tinggallah di situ. Ah, nggak enak Le, nggak ada teman. Aduh, bayangkan tuh, makanya saya bilang ini adalah tetangga yang paling rese-resenya ya. Ya sudah, akhirnya saya bilang, Tuhan ya sudah, yang penting saya sudah melakukan yang terbaik, kalaupun dia banyak ininya ya, resenya, ya sudahlah Tuhan. Ya. Singkat cerita, pada akhirnya ya mungkin dia sudah malu sendiri, sudah pergi sudah mungkin dapat pertolongan dari keluarganya. Akhirnya dalam beberapa tahun terakhir ini ya sudah tidak masih tinggal di situ, tapi tidak seperti itu lagi. Ya belakangan saya dengar ya dia juga sudah makin pulih ekonominya, puji Tuhan. Lalu yang saya mau ceritakan, yang mau saya ambil kisahnya dari yang tadi adalah ternyata nggak gampang Bapak Ibu Saudara memberikan tumpangan itu. Makanya saya bilang juga tadi, saya juga bangga punya orang tua seperti Bapak Ibu Gembala. Jangankan orang waras, orang gila aja ditumpangin Bapak Ibu Saudara. Siapa yang pernah tidur sama orang gila? Saya Bapak Ibu Saudara. Bang Erik pernah Bang? Saya pernah tidur sama orang gila. Pernah asal sembarangan, maaf kata Bapak Ibu Saudara, BAB, pup, apa segala macem. Sembarangan, waduh baunya ampun. Pernah kita ngobrol sama orang gila, jadi gila juga. Makanya puji Tuhan sekarang yang diterima, yang ditumpangin di rumah adalah para mahasiswa, calon generasi penerus yang punya masa depan yang cerah. Amin. Jadi puji Tuhan, bahkan sampai saat ini Bapak Gembala nggak pernah berhenti untuk menumpangin orang di rumahnya. Kita harus bisa Bapak Ibu Saudara punya kasih yang seperti itu. Jangan kita merasa hidup nyaman tinggal satu keluarga di rumah dengan aman, tentram ya. Terus
tinggal tunggu berkat Tuhan. Puji Tuhan, amin kalau kita masih terima berkat Tuhan. Tapi yang sejatinya adalah sebenarnya kita harus bisa melakukan ini. Karena masih banyak Bapak Ibu Saudara orang di luar sana ya, yang hidupnya nggak tahu bagaimana, yang hidupnya mungkin terlantar, yang mungkin hidupnya sudah dibuang keluarga, yang mungkin hidupnya sudah tidak punya siapa-siapa. Siapa lagi kalau bukan kita, orang Kristen? Kan orang lain belum tentu bisa melakukan ini. Kalau kita jadi orang Kristen, harusnya kita percaya sama isi firman Tuhan seutuhnya. Bukan setengah-setengah. Kita percaya sama berkat Tuhan. Ya, Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti tolong. Itu kalau tentang Tuhan tolong, Tuhan berkati, aminnya keras. Tapi kalau coba ditantang, kembalikan milik Tuhan, berikan perpuluhan, bangun rumah Tuhan, tolong orang lemah, berikan tumpangan, boro-boro amin. Iya kan? Ini makanya firman Tuhan selama 7 minggu ini ya, kayaknya mungkin jemaat Tuhan nih hatinya deg-degan dulu kali ya. Aduh, firman Tuhan apa nih ya, kira-kira apa nih ya, aminnya bisa keras nggak ya? Iya kan? Kenapa? Karena semua hal tentang tangan yang menerima ternyata nggak enak di dalamnya. Kayaknya firman apa, judul firmannya, tema firmannya tangan yang menerima. Wah, enak nih, puji Tuhan nih, kita bakal terima berkat Tuhan, bakal terima sesuatu yang baru dari Tuhan, bakal terima kuasa yang baru dari Tuhan. Kayaknya enak gitu ngomonginnya ya. Ternyata di balik tangan yang menerima ada banyak hal yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak bisa melakukan ini, memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara, wah, kita belum berhasil jadi orang Kristen. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana caranya supaya sebentar kita bisa menjadi tangan yang memberi tumpangan? Sebentar Bapak Saudara, handphonenya minta diganti nih. Sudah. Ya. Mengapa pengikut Kristus wajib memberi tumpangan? Yang pertama, dengan memberi tumpangan kita menjamu malaikat Tuhan. Ibrani 13 ayat 1 sampai 2. Nah, peliharalah kasih persaudaraan. Itu ayat yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Selama kita punya kasih, kita bersaudara Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita gak punya kasih, kita gak bersaudara. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Amin. Dulu waktu saya kuliah Bapak Ibu Saudara, atau di sini juga waktu masih muda, waktu masih kuliah, pasti pernah yang namanya numpang di kosan teman. Pasti pernah yang namanya numpang mungkin di rumah teman. Tapi happy-happy aja kan Bapak Ibu Saudara. Kayaknya hidup lancar-lancar aja saat itu. Padahal zaman saat itu ya, orang namanya masih kuliah, belum bisa cari duit sendiri. Tapi justru keadaan anak muda, makanya dibilang peliharalah kasih persaudaraan ya. Biasanya orang yang suka bro itu anak-anak muda kan, memang mereka bersaudaranya kelihatan Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan temannya numpang di kosan dikasih Bapak Ibu Saudara. Ya itulah yang sebenarnya, yang sejatinya yang harus dilakukan orang Kristen saat-saat ini. Tolong menolong, berikan tumpangan. Kenapa? Karena itulah kita punya kasih persaudaraan. Jadi kalau kita belum bisa memberikan tumpangan kepada orang yang membutuhkan, waduh, berarti kita belum bersaudara Bapak Ibu Saudara. Berarti kita tidak bersaudara kepada mereka yang membutuhkan. Berarti kita tidak bersaudara kepada mereka yang memang betul-betul butuh untuk ditolong.
Padahal firman Tuhan yang bilang, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Makanya kalau kita memberikan tumpangan kepada orang, Bapak Ibu Saudara, maka secara tidak langsung kita menjamu malaikat. Artinya kalau kita sudah menjamu malaikat, berkat Tuhan pasti akan ditinggalkan. Amin. Kalau berkat yang ditinggalkan pasti amennya kencang. Memberi tumpangan, amin. Ya. Jadi kita harus bisa, Bapak Ibu Saudara, ya, belajar. Memang gak segampang yang kita bilang, gak segampang yang dibicarakan. Tapi itulah gunanya kita selama kita masih hidup di dunia ini. Kita belajar, kita sungguh-sungguh jalani firman Tuhan yang sudah kita dengar, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita acuh tak acuh kepada keluarga kita, saudara kita, atau bahkan tetangga kita. Ya, kita belajar juga dari kisah Abraham. Bagaimana Abraham yang saya bilang, yang saya sampaikan dalam beberapa minggu kemarin, ya, tangan yang menolong orang yang lemah kalau nggak salah. Waktu itu saya berbicara tentang Abraham. Bagaimana Abraham menolong anak saudaranya atau keponakannya yang bernama Lot ketika Sodom dan Gomora sedang diserang, ya, sedang ditaklukkan. Abraham mendengar dari seorang pelarian bagaimana Lot sedang ditawan. Akhirnya Abraham turun secara langsung menyiapkan pasukannya yang terbaik, menyiapkan prajurit-prajuritnya yang terbaik untuk melepaskan saudaranya ini yang sudah ditawan. Itulah kasih yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita dengar saudara kita atau keluarga kita dililit hutang, wah, pura-pura nggak dengar ya. Ya udahlah, salah dia. Siapa suruh dia utang banyak-banyak? Ketika kita dengar saudara kita butuh pertolongan, nggak mau kita tolong. Boro-boro Abraham dengan kasihnya, dengan hatinya yang tulus, dia nggak pedulikan itu. Nah, kita juga harus punya hati yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Harus bisa menolong sesama kita. Ingat aja kalau kita butuh ditolong sama Tuhan, ya. Kalau kita pengen Tuhan tolong, yang hakikatnya cuma sebatas manusia, ya. Kalau kita bilang kodrat atau derajat manusia dengan Tuhan itu bedanya jauh. Tapi Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Yang artinya kita adalah gambarannya Tuhan. Makanya kita nggak mungkin Tuhan biarkan, Tuhan lepaskan pertolongannya, nggak mungkin, pasti Tuhan tolong. Nah, kalau Tuhan aja mau tolong kita sebagai manusia, kenapa kita tidak mau tolong sesama kita manusia, Bapak Ibu Saudara? Jangan kita sombong dengan harta kekayaan kita yang kita punya saat ini. Jangan kita merasa kuat dengan harta kekayaan kita yang kita punya saat ini. Gak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini kita adalah orang yang paling kaya di lingkungan kita. Puji Tuhan. Tapi itu pun gak ada artinya kalau kita belum bisa menolong sesama kita. Kalau cuma cukup untuk dinikmati keluarga kita, artinya kita masih hidup dalam keegoisan lewat harta kita. Kalau kita cuma bisa pakai uang kita, harta kita, jalan-jalan bersama keluarga, senang-senang sama keluarga, artinya pun kita masih belum mengerti bagaimana cara menolong orang. Kita belum berbagi kebaikan, belum berbagi kebahagiaan kepada orang yang lebih membutuhkan, tapi kita sudah bahagia sendiri, sudah enak-enak sendiri. Bagaimana kita bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati aku supaya aku memberkati. Itu juga doanya aja udah salah. Gimana Tuhan mau berkati ketika kita punya berkat yang ada di tangan kita saat ini? Kita lebih pentingkan diri kita sendiri dibanding membantu orang yang lebih membutuhkan. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Memberi tumpangan memang gak gampang. Tapi kita sama-sama belajar. Memang
kita sebagai manusia makhluk sosial harus saling tolong menolong. Yang kedua, dengan memberi tumpangan kita melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan gak bicara tentang di mimbar seperti yang kita lihat setiap hari Minggu. Gak bicara melayani Tuhan itu tentang bagaimana cara kita melayani di gereja. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Melayani Tuhan, ya, kita sama-sama buka Matius 25 ayat yang ke-34 sampai yang ke-40 ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus? Belum. Dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi orang Kristen yang setiap minggu pertama kalau lihat ya, mungkin menyaksikan bagaimana penderitaan Yesus di atas kayu salib, ya, dicambuk, diberikan mahkota duri, terus kita merasa terenyuh hatinya, kasihan, ya. Aduh Tuhan, kalau bisa aku aja. Aduh Tuhan, kalau bisa, kenapa harus Tuhan? Mungkin kita dalam hati kecil kita bicara begitu. Udah gak usah jauh-jauh ke situ, ini aja dulu dilakuin, udah belum? Kita sering terenyuh melihat bagaimana pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan dosa umat manusia, yang harusnya bukan dia yang disiksa, tapi dia yang harus merasa tersiksa. Lalu seolah-olah kita bicara tentang bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana cara kita bisa melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nih firman Tuhan yang baru aja kita baca. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi bicara kasih, mengasihi Tuhan, mau mempunyai daya, tidak mempunyai apapun, makanya butuh ditolong Bapak Ibu Saudara. Jangan kita jadikan alasan-alasan untuk tidak menolong orang. Sering kan kalau kita ketemu pengemis, tuh pengemis lebih kaya dari kita, udah gak usah dikasih. Lihat tuh di berita, orang pengemisnya punya mobil Avanza, rumah bagus. Nolong orang gak selalu melihat itu Bapak Ibu Saudara. Tolong aja. Masalah dia membohongi kita urusan belakangan. Gak percaya, Bapak Gembala saksi hidup. Dia sering kena tipu Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita berantem ya sama Pak Gembala itu ya cuma gitu dong, apa sih? Nolongin orang gak diperhitungkan. Jadi kena tipu terus. Papa cuma jawab, Pak Gembala cuma jawab, urusan dia mau nipu, yang penting kita menolong orang itu, memberkati orang itu, maka kita terima berkat dari Tuhan. Amin. Jadi gak usah peduliin itu orang mau nipu, itu orang susah beneran atau susah bohongan. Tolonglah kalau memang orang itu butuh ditolong. Amin. Kalau memang orang itu butuh tumpangan, ya seperti tadi ada tetangga saya yang rese, udah tolongin aja sebisa mungkin. Mau rese kayak mau apa kayak, ya sudah tolongin. Masalah dia cuma ngetes kita, masa bodoh. Mau dia cuma
cari kesempatan masa bodoh urusan dia sama Tuhan. Tugas kita cuma nih melakukan ini Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau kita sudah melakukan ini, kita sudah melayani Tuhan. Kita bukan sekedar omong kosong. Ya. Amin. Nggak gampang Bapak Ibu Saudara, susah loh ini. Susah. Usaha saya berkaitan dengan uang cash yang dipegang oleh karyawan saya secara langsung. Dan berapa kali saya juga sudah babak belur bisa dibilang, ya. Uang setoran dipakai, uang setoran tidak disetorkan. Akhirnya kalau dibilang rugi ya rugi, kalau dibilang buntung ya buntung. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau saksikan adalah saya nggak gara-gara itu saya nggak jadi miskin kok. Gara-gara itu saya nggak jadi susah kok. Puji Tuhan, berkat Tuhan ada aja. Bahkan Bapak Ibu Saudara boleh tanya sama anak buah saya, kalau mungkin ketemu di jalan tanya, bener nggak Bang Yusuf ngomong gini? Saya selalu bilang sama mereka waktu baru datang, mau kerja gitu. Saya bilang, orang-orang kalau datang mau kerja biasanya selalu bilang kerja yang rajin ya, kerja yang jujur ya, jujur loh karena ini megang duit loh, biasa begitu kan ya. Kalau saya enggak Bapak Ibu Saudara, saya selalu bilang sama pegawai saya ya, kalau kerja sama saya mau jadi penjahat beneran. Kamu paling berapa sih bisa ngambil duit saya? Ambillah duit sebanyak-banyak kamu. Satu hari setoran kamu ambil, ya sudah nggak apa-apa, saya ikhlasin. Kenapa? Dari hasil itu yang kamu ambil, saya akan diberkati Tuhan luar biasa. Saya cuma bilang begitu. Seolah-olah saya nantangin. Jadi kalau mau kerja sama saya, jadi penjahat beneran, jangan setengah-setengah. Dan puji Tuhan, yang saya rasakan Bapak Ibu Saudara, mereka semua kerja jujur. Jadi kalau kita mau nolongin orang, jangan setengah-setengah. Tolonglah secara full, secara penuh. Jangan cuma sekedar seadanya. Ya, amin. Lalu yang ketiga, dengan memberi tumpangan kita menerima berkat Tuhan. Yesaya 58 ayat 7 sampai 12. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan memberi taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Kita coba kembali lagi dalam ayat yang ke-9. Ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ya, manusia selalu identik dengan yang namanya dosa. Dosa bicara tentang kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melakukan firman Tuhan ini, menolong sesama kita,
memberikan makan kepada orang lapar, memberi tumpangan. Ya. Ini adalah salah satu cara untuk kita bisa menjadi terang. Jangan kita identik dengan gelap terus Bapak Ibu Saudara. Kita harus jadi terang. Itu firman Tuhan yang bilang. Ya, timbulkan sisi terangmu Bapak Ibu Saudara. Ya, lakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Lalu ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Di tanah yang kering artinya tanah yang tidak mempunyai sumber air, asupan air, di mana kalau tanaman gak dapat air pasti layu, pasti mati. Begitu juga kita manusia, kalau kita tidak disirami firman Tuhan maka kita juga layu, kita juga mati. Tapi kalau kita melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan untuk menolong orang, untuk memberikan orang makan, untuk memberikan tumpangan, Tuhan akan menuntun kita senantiasa dan akan memuaskan hatimu. Tuhan akan menolong kita senantiasa. Jadi ini janji Tuhan. Bukan cuma sekedar kita nolong orang ya, lalu Tuhan masa bodoh. Enggak. Tuhan punya janji yang lebih besar sama kehidupan kita kalau kita mau lakukan perintah Tuhan. Amin. Jangan kita cuma melakukan kebaikan berharap Tuhan tolong sehingga tidak ada ketulusan hati. Itu juga gak boleh ya. Jadi kita lakukan saja yang baik, lakukan saja segala sesuatunya dengan tulus hati. Tuhan pasti tolong dan itu urusannya Tuhan. Kita gak boleh tagih-tagih janjinya Tuhan. Pasti Tuhan tepati. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan berkati. Makanya kita akan menjadi tangan yang menerima berkat Tuhan, menerima kuasa Tuhan, menerima apapun yang baik dari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan malam hari ini semoga menguatkan kita dan menjadi berkat untuk kita bawa pulang. Saya undang pemain musik WL Singer untuk sama-sama kita nyanyikan lagu Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih. Saya undang paket berdiri Bapak Ibu Saudara. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
bukan sekedar uang, berkat kekuatan, berkat sukacita, berkat pengurapan, kuasa ada Tuhan berikan bagi kita. Artinya kita bisa mendapatkan berkat double porsi ketika kita melakukan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, minggu depan kita sudah mulai tema yang baru. Tema yang baru yang kita akan tampilkan minggu depan adalah bersiaplah menghadapi kesukaran akhir zaman. Ya, bersiaplah menghadapi kesukaran akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini digumuli, didoakan, belum kita bahkan BBM sudah naik loh Saudara. Ya, jadi ini akan ada kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Paling tidak ada 7 kesukaran akhir zaman yang akan kita hadapi. Yang kedua, 7 hal yang kita persiapkan dari diri kita untuk menghadapi masa sukar itu. Lalu yang ketiga kita akan bicara tentang apa akibatnya kalau kita tidak mempersiapkan diri. Lalu yang keempatnya nanti, berkat apa yang kita terima jikalau kita mempersiapkan diri. Ya, hal apa? Ya, ini ada beberapa hal. Mungkin akhir tahun ini, sampai akhir tahun kita selesaikan tema ini Bapak Ibu Saudara, sehingga kita akan kuat. Tahun 2023 kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi 2022 adalah merupakan awal atau permulaan di mana ada inflasi, di mana ada krisis global. Amerika saja sudah bagi nasi Saudara, sudah mulai mereka yang di sana pengangguran digaji. Tapi ternyata sekarang mereka juga sudah menerima persoalan yang sangat berat. Jepang, kalau kita baca berita yang terakhir adalah Jepang sekarang mereka yennya anjlok. Indonesia masih bersyukur rupiahnya masih 15.000 ya per $1. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, berarti masih ada sebuah kekuatan bagi kita. Tapi ini permulaan memasuki tahun 2023, itu adalah merupakan tahun panas. Belum lagi panas dalam ekonomi, panas dalam perpolitikan, dan masalah sekarang aja belum bisa terselesaikan dengan baik Bapak Ibu Saudara, apalagi ke depan Bapak dan Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita untuk kita bisa melewati semua kesukaran-kesukaran yang ada. Baik, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berikan korban persembahan kita yang kedua dan yang ketiga. Yang ketiga kita akan persiapkan untuk perayaan Natal kita yang kita adakan tanggal 18 Desember 2022 di Taman Harapan Baru, ya, Plaza, di THB Plaza. Di sana Natal kita tanggal 18 Desember. Ya, dan pada saat itu, karena itu bertepatan hari Minggu, ibadah pagi dan siang ditiadakan, digabungkan dalam Natal bersama. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Kasihnya seperti sungai. Seperti sungai di hatiku.
Saudara, ada beberapa pengumuman sebelum kita pulang. Yang pertama adalah bahwa kegiatan kita sepanjang minggu sudah ada di LCD. Bapak Ibu Saudara boleh melihatnya. Ada beberapa kegiatan-kegiatan sepanjang minggu. Mari Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama dengan gereja kita dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Lalu Bapak Ibu Saudara, ibadah di gereja kita ada, kita menjadi tuan rumah, yaitu ibadah JDA, Jaringan Doa Anak. Itu hari Sabtu tanggal 17 September 2022 jam 3 sore di gereja kita di tempat ini. Jadi anak-anak sekolah minggu boleh dibawa kemari. Ini kumpul semua gereja-gereja yang ada kumpul di sini. Nah, kita menjadi tuan rumah yang baik dan pasti kita akan berikan mereka makan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat di dalamnya, silakan menghubungi Ibu Nur Haida sebagai koordinator sekolah minggu. Lalu Bapak Ibu, panitia Natal sudah dibentuk dan sudah ditetapkan tanggal dan harinya, yaitu hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 di THB Plaza. Nah, oleh karena itu panitia sudah mencetak amplop. Bapak Ibu Saudara boleh mengambilnya. Nanti mungkin di depan akan dibagi amplop Natal. Saudara boleh mengambilnya dan didoakan supaya kita sama-sama menggumuli memikirkan Natal kita di tahun 2022 ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama sekali hadir dalam ibadah yang ketiga ini. Adakah di antara kita yang baru pertama sekali hadir? Bolehkah bangkit berdiri? Kami mau mengenal Bapak Ibu Saudara. Ada yang baru pertama sekali hadir? Ada? Oke, baik. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Ya, baik, saya minta Bapak Hutauruk sekali lagi maju ke depan untuk berdoa visi gereja kita. Ya, mari sama-sama kita berdoa buat visi-visi gereja kita 2000 meter 1000 kursi, supaya Tuhan memberikan lahan dan menyiapkan segala sesuatu, khususnya dana yang kita perlukan. Bapak yang baik, kami berdoa buat visi gereja kami Tuhan, yang kami sudah rancangkan sudah beberapa tahun, walaupun sampai hari ini belum ada tanda-tanda, tapi kami percaya Tuhan kami Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat luar biasa, yang punya langit bumi dan segala isinya. Itu sebenarnya kami akan terus berharap kepada Tuhan, karena ketika kami berharap, Tuhan tidak pernah mendengarkan suara kami. Tuhan tetap selalu mendengarkan suara kami dan mendengarkan doa kami. Itu sebabnya sampai sore malam ini Tuhan, kami terus berdoa sampai kami melihat mujizat. Sampai mujizat itu terjadi bagi gereja kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah sediakan lahan itu Tuhan. Kami percaya bahwa dana yang diperkirakan kurang lebih 30M Tuhan, Tuhan sudah Engkau sediakan Bapa. Itulah bukti iman kami kepada Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu sebabnya Tuhan kami terus bersatu, bergandengan tangan jemaat-Mu, khususnya para panitia yang sudah Tuhan percayakan Bapa. Biar kiranya mereka Tuhan bekerja keras Tuhan, sehingga mereka boleh membawa jemaat-Mu untuk membawa kami di dalam pembangunan ini Tuhan, sehingga kami akan melihat nanti kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, gereja kami boleh dibangun Tuhan di Bekasi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, doa kami pasti dijawab Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami berdoa buat formulir doa yang berisikan beban, masalah, persoalan, pergumulan hidup umat-Mu dengan iman mereka tuliskan di atas formulir doa ini. Dengan iman pula kami mengangkatnya di hadapan Tuhan. Kau adalah jawaban yang pasti Tuhan. Engkau mau tolong nyatakan kuasa-Mu setiap pergumulan mereka, kesulitan mereka, cita-cita mereka yang dituliskan di formulir doa ini. Yesus adalah jawaban yang pasti. Dalam nama Yesus kami terima jawaban daripada Tuhan. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan, buat persembahan umat-Mu, persembahan pertama, kedua, ketiga, demikian juga perpuluhan ucapan syukur yang umat-Mu beri dengan sukacita dan rela hati. Mari Tuhan Engkau terimalah menjadi persembahan yang berharum di hadapan-Mu, dan Engkau Tuhan balaskan seturut dengan firman. Berkati mereka dengan limpah, perluas daerah mereka, tangan-Mu menyertai mereka, melindungi segala malapetaka, menghindarkan segala kesakitan atas mereka. Dalam nama Yesus, haleluya.
Bapa di surga, kami berdoa secara khusus buat anakmu Akyong ya Tuhan, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan yang baik, Tuhan Engkau mau tolong nyatakan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus bekerja atasnya. Jamaah Akyong Tuhan, Kau sembuhkan dia oleh luka bilur-bilur. Yesus sembuh Tuhan. Saat ini juga Engkau bergerak di rumah sakit Darmais. Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi atasnya. Sembuhkan dia oleh luka bilur-bilur. Yesus sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Tuhan Engkau berikan dia kembali nafsu makan. Tuhan tolong dia, angkat sakitnya. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja. Tuhan berkati juga keluarga yang mendampinginya. Tuhan tolong semuanya, apapun yang menjadi kebutuhannya dicukupkan oleh Tuhan. Kau adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima mujizat buat Akyong. Terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami serahkan semua umat-Mu dalam tangan-Mu. Sepanjang minggu kemanapun mereka pergi dan berada, penyertaan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan ada pada umat-Mu. Tuhan Engkau jauhkanlah daripada mereka segala Tuhan kuasa-kuasa kegelapan dunia. Dan Engkau berikan pertahanan dan kekuatan bagi umat-Mu dalam menghadapi kesukaran-kesukaran di akhir zaman ini. Tuhan Engkau tolong Bapa di sorga, berkati kami, berkati usaha, berkati pekerja, berkati Tuhan Yesus semua keuangan umat-Mu ya Tuhan. Tolong mereka semua. Roh Kudus Engkau berkarya Bapa di sorga. Kemanapun mereka pergi dan berada sepanjang minggu ini, jagalah mereka Tuhan dari segala kecelakaan. Jaga nyawa mereka, jaga keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang mereka makan dan minum, tahirkan setiap udara yang mereka hirup, tahirkan setiap apa yang mereka sentuh dan yang menyentuh mereka, sehingga tidak akan ada yang membahayakan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Tuhan Engkau berkati semua pelayan-pelayan hari ini, dari penerima tamu sampai pada Tuhan Yesus buat doa pembuka, doa persembahan, dan juga pemungut kolektan. Demikian Tuhan, pemain musik, singers, MC, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Mari Tuhan pengurapan kuasa-Mu semakin gandakan buat mereka. Berkati setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Kiranya saleh Kristus, permata Kristus. Angkatlah kedua tangan-Mu, baik yang di rumah dan di gereja. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk mulai besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
syukur kepada Tuhan bersaat teduh. Amin, haleluya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sampai jumpa minggu